pagi anak-anak. Hari ini kita pelajaran agama dengan tema guruku. Anak-anak bisa persiapkan bukunya dan buka buku paket agamanya itu di halaman 43 ya. Dan buku fokusnya itu di halaman 50. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa pastinya anak-anak ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberi kami guru yang baik, yang mengajari berbagai pengetahuan. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah dibuka buku paketnya di halaman 43 dan buku fokusnya di halaman 50? Sudah ya? Nah anak-anak, tema kita hari ini belajar agama adalah guru. Anak-anak, di mana kalian bertemu guru kalian? Di sekolah. Kita belajar di sekolah bersama teman-teman dan guru, baik itu ibu guru ataupun bapak guru. Nah anak-anak, ibu guru dan bapak guru di sekolah itu adalah orang tua kalian di sekolah. Orang tua kalian di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Jadi kalian juga harus menghargai, menghormati, sopan santun terhadap guru di sekolah. Nah, guru itu mendidik anak untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian anak berusaha melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Begitu ya anak-anak ya. Nah, seperti gambar di sini. Ini ada seorang guru, bu guru, dan ini ada anak-anak yang sedang belajar di kelas. Jadi memang kalau kita belajar, kita harus menghargai, menghormati, dan kita juga harus sopan santun terhadap guru yang ada di sekolah. Baik itu gurunya Pak Guru ataupun Bu Guru. Begitu ya anak-anak ya. Dan kalau misalnya bertemu dengan guru yang bukan mengajar kita di kelas, kita tetap juga harus sopan santun, menghargai dan menghormati ya. Jadi semua warga termasuk kepala sekolah juga kita harus hormat dan menghargai. Begitu ya anak-anak ya. Nah, coba anak-anak lihat di sini ada gambar Raja Salomo dan ini bacaannya adalah di kitab Amsal bab 4 ayat 13 sampai dengan 14. Kata-katanya begini. Beginilah orang bijak memberi nasihat. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Nah, ini adalah nasihat yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan bahwa kita harus berpegang pada didikan. Nah, anak-anak, yang membuat kita pintar dan banyak sekali mengetahui pengetahuan itu adalah seorang guru, selain dari didikan orang tua di rumah. Maka dari itu kita tidak boleh melepaskan didikan itu. Didikan itu pasti yang baik-baik anak-anak. Kalau didikan yang tidak baik, maka arahnya juga ke sikap yang tidak baik. Maka dari itu kalau didikan yang baik, anak-anak harus berpegang pada didikan itu dan jangan melepaskannya. Dan kita juga harus memelihara didikan itu di hidup kita agar kita tidak seperti orang fasik. Seperti dikatakan di sini, jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Bu, orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang yang sombong, lalu mudah mencela, tinggi hati, dengki dan iri hati, kejam, tamak, dan pemberontak. Itulah orang fasik.
Maka dari itu, anak-anak harus tetap rendah hati, ya kan? Bersikaplah menghargai dan menghormati orang lain. Bertutur katalah yang sopan dan santun saat berbicara. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, semua pelajaran itu berguna untuk hidup kita. Dan rajin belajar supaya pintar dan baik hati. Maka dari itu, setiap hari anak-anak harus belajar, ya kan? Membaca, belajar menulis, mendengarkan video pembelajaran setiap harinya. Dan itu semua berguna untuk kehidupan anak-anak. Begitu juga dengan Bu Guru yang tak henti-hentinya belajar. Nah, ada macam-macam pelajaran di sekolah, ya kan? Kalau kita ada tematik, PJOK, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, komputer, dan agama. Dan itu semua pelajaran pasti berguna untuk hidup kita. Dan anak-anak juga harus patuh pada nasihat guru. Selain patuh terhadap nasihat orang tua di rumah, anak-anak juga harus patuh terhadap nasihat guru. Karena guru merupakan orang tua kedua anak-anak di sekolah, ya. Kalau di rumah anak-anak orang tuanya mama dan papa kan. Kalau di sekolah orang tua anak-anak adalah Bu Guru dan Pak Guru. Nah, Ibu juga mau mengatakan bahwa anak-anak harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan itu dengan tekun dan teliti. Lawan rasa malasnya, ya anak-anak ya. Kemudian rajin melakukan hal yang baik dan menolak tegas yang jahat. Misalnya teman kita mengajak kita untuk, ada pensil itu dan penghapus bagus, kita ambil ya, lalu kita bagi berdua, kamu pensil, aku penghapus. Nah, itu adalah perbuatan yang jahat yang tidak boleh kita lakukan, ya anak-anak ya. Nah, ingat kalau kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita timbul perasaan gembira dan senang hati. Tetapi perbuatan jahat jika kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain anak-anak. Yang pastinya diri kita sendiri dulu, ya kan? Nah, ingat bahwa guru itu adalah pelita dalam kegelapan. Artinya dengan adanya guru yang memberikan penerang, pelita, ya kan? Pelita itu kan alat yang digunakan untuk menerangi ruangan anak-anak, diisi menggunakan minyak tanah, ada sumbunya. Nah, pelita itu dapat menerangi kita dalam kegelapan. Begitu juga seperti guru yang memberikan kita pengetahuan segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi itulah seorang guru yang anak-anak harus sayangi, hormati, hargai, selayaknya anak-anak menyayangi orang tua di rumah, ya. Nah, kita hari ini sudah belajar tentang guruku dalam pelajaran agama dan materinya sudah berakhir. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang maha baik, berilah aku semangat untuk rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat pagi.